Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran online pada kali ini kita akan membahas aturan sinus untuk kelas 11 semester 1. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran akan kami sampaikan. Kegiatan pembelajaran pada kali ini kita harus mengingat, mengamati, menggali informasi, menalar dan berlatih, dan yang terakhir mengerjakan tugas. Kompetensi dasar untuk aturan sinus yaitu 3.12, menerapkan aturan sinus dan kosinus, menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan aturan sinus dan kosinus. Indikator pencapaian kompetensi, menentukan panjang sisi sudut suatu segitiga dengan aturan sinus, menentukan besar sudut suatu segitiga dengan aturan sinus, menerapkan aturan sinus dalam menyelesaikan masalah. Tujuan pembelajaran, selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan sifat religius, bertanggung jawab, percaya diri, rasa ingin tahu, santun, dan jujur dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep aturan sinus. Mencermati alternatif penyelesaian dan mengisi lembar kerja, peserta didik dapat menentukan nilai berbagai sudut maupun sisi dalam segitiga dengan menggunakan aturan sinus. Setelah mencermati alternatif penyelesaian permasalahan dan mengisi lembar kerja, peserta didik dapat dengan terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan berkaitan dengan konsep aturan sinus. Manfaat pembelajaran 1. Menaksir ketinggian dari suatu bangun atau benda. 2. Menaksir panjang lintasan kapal. 3. Menaksir lebar sungai, dan lain-lain. Langsung saja, coba perhatikan segitiga ABC berikut. Jika kita buat garis dari B, perhatikan ya. Di sini ada sudut B, terus tegak lurus ke sisi AC, memotong AC di D. Misalkan kita buat garis dari sudut B ke sisi AC. Maka garis BD disebut garis tinggi. Gitu ya. Masih ingat teman-teman semua bahwa garis tinggi itu adalah garis yang melewati suatu sudut dan tegak lurus dengan sisi yang ada di depannya. Berarti garis BD ini dinamakan garis tinggi. Lanjut. Jika ada sebuah segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di B, perhatikan di gambar. Di sini ada segitiga ABC, siku-sikunya di B. Maka keterangan seperti pada gambar, ya, perhatikan. Sin A. Oke, sin A. Perhatikan sudut A. Sin A. Ini sudut A. Sin A itu adalah Y per R. Cos A atau kosinus A itu adalah X per R. Sedangkan tan A atau tangen A itu adalah Y per X. Biasanya untuk lebih mudah menghafal yaitu sin A, cos A, tan B itu disingkat dengan demi, sami, desa. Artinya seperti ini, sin itu adalah demi, berarti misalkan sin A berarti demi. Depannya adalah X, miringnya adalah R. Cos itu adalah sami, samping miring. Berarti sisi sampingnya X, sisi miringnya adalah R. Sedangkan tan itu biasanya untuk lebih menghafal disingkat dengan desa. Depan, samping. Depannya adalah Y, sampingnya adalah X. Seperti itu, nanti ini bisa ditulis di buku catatan kalian. Oke, pernahkah kalian berkunjung ke tempat-tempat ini?
Tempat-tempat ini berada di kota Semarang. Oke. Bagaimana cara kita menentukan tinggi tugu muda? Jika kita melihat di sisi kanan atau kiri tugu muda, misalkan kita berada di sisi kiri atau kanan tugu muda, kita bisa mencari tinggi tugu muda dengan konsep aturan sinus. Oke, untuk mengetahui bagaimana caranya, mari kita bahas. Kita cari konsep dari aturan sinus. Perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga ABC dengan CD, AE, dan BF merupakan garis tinggi. AB, sisi AB dituliskan dengan sisi C, BC dilambangkan dengan sisi A, AC dilambangkan dengan sisi B. Lihat pada segitiga ADC. Sin A, sin tadi apa? Demi, depan, miring. Depannya adalah CD, miringnya adalah AC. Berarti sin A sama dengan CD per AC. Jadi, CD sama dengan AC kali sin A. Atau CD sama dengan B kali sin A. Karena sisi AC dituliskan dengan sisi B. Persamaan pertama sudah ketemu. Lihat pada segitiga BDC. Sin B, sin tadi apa? Demi. Perhatikan sisi B, depannya adalah sisi CD. Miringnya adalah sisi BC. Berarti sin B sama dengan CD per BC. Jadi CD sama dengan BC kali sin B. Perkalian silang. CD dapat ditulis menjadi A kali sin B. Ketemu persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2, 1 dan 2 diperoleh A kali sin B sama dengan B kali sin A. Jadi dapat ditulis A per sin A sama dengan B per sin B. Oke, udah ketemu persamaan pertama. Lanjut. Lihat segitiga ABE. Oke, segitiga ABE, siku-siku berada di sudut E. Sin B, perhatikan sudut B. Sin B itu adalah demi. Depannya berarti sisi AE. Miringnya berarti sisi AB. Berarti sin B sama dengan AE per AB. Perkalian silang. AE sama dengan AB kali sin B. Atau dapat ditulis AE sama dengan C kali sin B. Persamaan pertama. Sekarang cari persamaan yang kedua. Lihat pada segitiga ACE. Oke, segitiga ACE berarti kita cari sin C. Sin C berarti AE per AC. Kalian silang, AE sama dengan AC kali sin C. Atau AE sama dengan B kali sin C. Persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh B kali sin C sama dengan C kali sin B. Atau dapat ditulis B per sin B sama dengan C per sin C. Persamaan kedua, kesimpulan untuk aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, pause videonya dan disalin di buku catatan kalian.
Ini adalah konsep dari aturan sinus. Kita menggunakan konsep dari aturan sinus untuk mengerjakan sebuah soal. Contoh, sebuah segitiga ABC memiliki panjang AC sama dengan 4 cm dan sudut ABC sama dengan 60 derajat dan BAC sama dengan 30 derajat. Tentukan panjang BC. Penyelesaian berarti AC per sin 60 derajat sama dengan BC per sin 30 derajat. Kita menggunakan konsep dari aturan sinus. Kita masukkan AC di soal sudah ketemu 4 cm. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. BC yang ditanya per sin 30 derajat adalah setengah. 60 derajat dan 30 derajat ini adalah sudut-sudut istimewa. Untuk lebih mengetahui, mengingatkan kembali, sudut-sudut istimewa untuk aturan sinus, kosinus, dan tangen bisa kalian buka kembali. Oke, kita lanjutkan. Perkalian silang, BC kali setengah akar 3, terus 4 cm kalikan setengah. Jadi BC sama dengan 4 cm dikalikan setengah per atau dibagi setengah akar 3. BC sama dengan 4 cm kali setengah 2 cm per setengah akar 3. Jadi BC sama dengan 2 dibagi setengah 4 per 1 akar 3. Masih ingat aturan untuk merasionalkan pecahan? Ya, masih ingat? Berarti karena penyebutnya adalah akar, berarti dikalikan semuanya dengan akar 3 per akar 3. Berarti 4 kalikan akar 3, 4 akar 3. 1 akar 3 kalikan akar 3 menjadi 1 dikalikan 3. Menjadi 4 per 3 akar 3 cm. Jadi ketemu panjang BC adalah 4 per 3 akar 3 cm. Misalkan ini soal yang kedua masih menggunakan konsep aturan sinus. Ketahui sebuah segitiga ABC dengan besar sudut A 75 derajat, sudut C 65 derajat, panjang sisi C 8 cm. Dengan diketahui sin 75 derajat itu adalah 0,966 dan sin 65 derajat itu adalah 0,906. Pertanyaannya, tentukan besar sudut B. Yang B, cari panjang dari sisi A. Penyelesaian. Sudut A itu sama dengan, untuk mencari sudut B berarti 180 derajat dikurangi sudut A ditambah sudut C. Kenapa 180 derajat? Karena ketiga sudut dalam segitiga itu adalah totalnya 180 derajat. Sudut A sudah ketemu 75 derajat, sudut C ketemu 65 derajat, berarti sudut B tinggal mengurangi 180 derajat dikurangi total dari sudut A dan sudut C. Berarti 185 derajat dikurangi 140 derajat, sudut B 40 derajat. Sekarang kita akan mencari panjang dari sisi A. Kita menggunakan konsep aturan sinus. A per sin A sama dengan C per sin C. Berarti A yang ditanya, sin A adalah sin 75 derajat. Kenapa? Karena sudut A adalah 75 derajat. Sama dengan panjang sisi C sudah ketemu 8 cm. Sin 65 derajat karena sudut C adalah 65 derajat. Perkalian silang. A sama dengan 8 per sin 60 derajat kalikan sin 75 derajat. Berarti tinggal masukkan. Di soal sudah ketemu atau sudah diketahui bahwa sin 65 derajat itulah 0,906, sedangkan sin 75 derajat itu adalah 0,966.
Kalikan saja 8 kali 0,966 dibagi 0,906. Jadi panjang sisi A adalah 8,5 cm. Seperti itu cara penyelesaian untuk soal yang nomor 2. Kalau ada yang masih belum jelas, bisa ditulis di kolom komentar. Tugas untuk kalian, tulislah rumus aturan sinus yang sudah kita cari tadi. Yang nomor 2, soal buat kalian, jika panjang BC 20 cm dan sudut BAC 30 derajat, tentukan panjang AB dan panjang AC. Silakan tulis di buku catatan kalian, kerjakan, difoto, dan kirim di Google Classroom. Jangan lupa pelajari materi selanjutnya, yaitu aturan kosinus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.